Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang lemma 2.3.3, example 2.3.5 dan definisi 2.3.6. Saya Vina Syahda Zahro dengan NIM T 2018 7066. Di sini saya akan menjelaskan tentang lemma 2.3.4 yang berbunyi batas atas U dari himpunan tak kosong di mana S merupakan subset dari bilangan real adalah supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan S epsilon anggota dari S sedemikian hingga O dikurangi epsilon lebih kecil dari bilangan S epsilon. Akan dibuktikan O dikurangi epsilon lebih kecil dari bilangan S epsilon. Bukti. Karena di sini jika dan hanya jika, maka kita harus membuktikan dengan dua arah, yakni dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, untuk yang pertama saya akan membuktikan dari kiri ke kanan. Dari kiri kan diketahui U dari himpunan tak kosong adalah supremum dari S. Diketahui U sama dengan supremum S. Ya. Dan epsilon lebih besar dari 0. Karena U dikurangi epsilon lebih kecil dari U, ini sifat dari bilangan real, dimana A dikurangi B pasti lebih kecil dari A. Contohnya 2 dikurangi 1 pasti lebih kecil dari 2. Nah, maka U dikurangi epsilon bukanlah batas atas dari S. Menurut lemma 2.3.3, ini menurut lemma 2.3.3, bilangan U adalah supremum jika dan hanya jika A S kurang dari U untuk setiap S elemen S, dan jika W kurang dari U ada bilangan S elemen dari S sedemikian hingga W kurang dari S aksen. Nah, di sini kan hampir sama dengan lemma 2.3.3 bahwa U dikurangi epsilon lebih kecil dari U dan U dikurangi epsilon bukan batas atas dari S. Kenapa? Karena U merupakan bilangan yang lebih besar dari U dikurangi epsilon. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut lemma 2.3.3 dan dari lemma 2.3.3 menghasilkan bilangan S epsilon elemen dari S. Nih, ada bilangan W atau ini ya, U dikurangi epsilon di mana kurang dari U sehingga menghasilkan ada beberapa bilangan S aksen atau karena di sini menggunakan epsilon, maka bilangan S epsilon yang anggotanya dari S dan itu haruslah lebih besar dari U dikurangi epsilon atau yang tadi ini ya, W. Ini W, misalkan ini W. Dan di sini dijelaskan U dikurangi epsilon kurang dari U dan W kurang dari S aksen. Maka terbukti U dikurangi epsilon lebih kecil dari bilangan S epsilon. Nah, lanjut ke pembuktian dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Berarti di sini kan diketahui U dikurangi epsilon lebih kecil dari bilangan epsilon. U dikurangi epsilon lebih kecil dari bilangan epsilon. Jika U adalah batas atas dari S dan misal ada bilangan W kurang dari U, maka dapat kita ambil epsilon sama dengan U dikurangi W. Karena U lebih besar dari W, maka kita bisa ambil epsilon sama dengan U dikurangi W.
dan menghasilkan W sama dengan U dikurangi epsilon ya. W sama dengan U dikurangi epsilon, dimana hal ini lebih kecil dari S epsilon berdasarkan lemma 2.3.3 yang tadi saya jelaskan. U merupakan batas atas S, dan bisa juga kita tulis U sama dengan sub S menurut definisi 2.3.2. Dan dari 1 dan 2 maka terbukti U dikurangi epsilon lebih kecil dari bilangan S epsilon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rika Rizky Pratama, NIM TI 2018-764. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu poin dari example 2.3.5. Example 2.3.5 ini ada 3 poin, yaitu poin A, poin B, dan poin C. Saya akan menjelaskan dari poin A. Di mana bunyi dari contoh poin A adalah jika himpunan S1 memiliki banyak anggota bilangan berhingga, maka bisa ditunjukkan bahwa S1 memiliki anggota terbesar U dan anggota terkecil W. Nah, maka U sama dengan sub S1 dan W sama dengan infimum S1, dan keduanya adalah anggota dari S1. Nah, yang dimaksud dari himpunan S1 memiliki banyak anggota bilangan berhingga yaitu himpunan tersebut memiliki nilai atas dan nilai bawah, dan himpunan tersebut terbatas. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan misalkan bilangan asli. Bilangan asli kan dimulai dari angka 1, 2, dari angka 1 sampai N. Nah, 1 ini merupakan W. Kenapa? Karena nilai terkecil, dan W adalah nilai bawah atau batas bawah. Nah, dan N di sini merupakan U, yaitu nilai terbesar. N ini bisa 100, bisa 1000, karena kan bilangan asli. Tapi N ini adalah batas. Nah, N ini juga merupakan nilai atas karena N nilai terbesar. Nah, bila dibuktikan, yaitu bunyinya yang pertama, berdasarkan definisi 2.3.2 yang A, yaitu definisi dari supremum, maka dapat ditulis dengan U sama dengan sub S. Dan yang kedua, berdasarkan dengan definisi 2.3.2 B, yaitu definisi infimum, maka dapat ditulis dengan W sama dengan infimum S. Sehingga dari pernyataan 1 dan 2 ini, dan menurut dari definisi 2.3.1 yaitu sifat kelengkapan, maka terbukti bahwa U dan W elemen dari bilangan elemen dari S. Nah, kalau di sini U dan W elemen dari S1. Jadi ini pernyataan merupakan keduanya adalah anggota dari S1 adalah benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut dari definisi 2.3.1 yaitu sifat kelengkapan, maka terbukti bahwa U dan W elemen dari bilangan elemen dari S. Nah, kalau di sini U dan W elemen dari S1. Jadi ini pernyataan merupakan keduanya adalah anggota dari S1 adalah benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu contoh 2.3.5, poin yang B. Himpunan S2 adalah X di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1. Mempunyai batas atas 1. Akan dibuktikan bahwa 1 merupakan supremum. Menurut lemma 2.3.3, bila V lebih kecil dari 1, maka terdapat unsur S aksen elemen S2 sedemikian hingga V lebih kecil dari S aksen. Oleh karena itu, V bukan batas atas dari S2, dan karena V sebarang bilangan, maka V lebih kecil dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa supremum S2 sama dengan 1. Nah, 1 itu merupakan batas atas terkecil dari S, sehingga terbukti bahwa himpunan S2 mempunyai 1 sebagai batas atas.
Selanjutnya yaitu akan dibuktikan bahwa 0 merupakan infimum. Dengan cara yang sama, menurut lemma 2.3.3, bila V lebih besar dari 0, maka terdapat unsur S aksen elemen S2. Sedemikian hingga V lebih besar dari S aksen. Oleh karena itu, V bukan batas bawah dari S2. Dan karena V sebarang bilangan, maka V lebih besar dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa infimum S2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa supremum S2 sama dengan 1 itu merupakan himpunan dari S2, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1. Jadi itu merupakan himpunan dari S2. Dan begitu juga dengan infimum. Infimum S2 sama dengan 0. Infimum S2 sama dengan 0. Dan 0 merupakan himpunan dari S2. Di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1. Jadi, supremum S2 dan infimum S2 keduanya termuat di S2. Baik, contoh yang selanjutnya yaitu contoh 2.3.5 poin yang C, yaitu himpunan S3 ialah X, di mana X di antara 0 sampai dengan 1. Nah, sudah jelas bahwa himpunan S3 ini mempunyai batas atas yaitu 1. Nah, untuk membuktikan apakah supremum S3 sama dengan 1 dan infimum S3 sama dengan 0, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan argumentasi yang sama seperti di contoh 2.3.5 poin yang B yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang barusan. Nah, dari argumentasi yang sama, maka dapat dibuktikan kita peroleh supremum S3 sama dengan 1 dan infimum S3 sama dengan 0. Dalam kasus poin yang C ini, himpunan S3 supremum S3 yang sama dengan 1 dan infimum S3 sama dengan 0 ini tidak termuat dalam S3. Kenapa? Karena 1 dan 0 itu bukan termuat dari himpunan S3, karena S3 itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya yaitu definisi 2.3.6 tentang sifat kelengkapan real. Jika subset tak kosong S subset R terbatas ke atas, maka supremumnya ada, yaitu terdapat U elemen R sedemikian hingga U sama dengan supremum dari S. Akibat dari definisi 2.3.6, jika subset tak kosong S subset R terbatas ke bawah, maka infimumnya ada, yaitu terdapat W elemen R sedemikian hingga W sama dengan infimum dari S. Buktinya, misalkan himpunan T terbatas ke bawah, di mana T subset R lalu dibentuk himpunan baru, misalkan himpunan S, di mana S anggotanya yaitu min T. T itu elemen dari T besar, maka S terbatas ke atas dan tidak kosong. Jadi menurut definisi 2.3.6 yang tadi, supremumnya itu ada, maka dapat dituliskan U sama dengan supremum dari S. Jadi min U itu merupakan infimum dari T. Tadi itu dapat dituliskan himpunan T terbatas di bawah. Misalkan kita punya himpunan T itu anggotanya
T kecil lebih besar dari 2, di mana T elemen dari bilangan bulat. Berarti anggota dari T itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita dapat gambarkan 2, 3, 4. Himpunan T terbatas ke bawah. Lalu kita membentuk himpunan baru, misalkan himpunan S. Himpunan S itu anggotanya yaitu min T kecil, di mana T kecil ini elemen dari himpunan T. Anggota dari S berarti kita akan mendapatkan anggota dari S dengan mengalihkan min terhadap anggota T. Anggota dari T itu kan 2, 3, 4. Berarti kalau kita mengalihkan min terhadap anggota T, anggota S itu min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kita gambarkan sini min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, himpunan S berarti ini himpunan yang terbatas di atas dengan supremum sama dengan min 2. Kita tuliskan min 2 sama dengan supremum S. Nah, menurut definisi 2.3.6, U sama dengan supremum S. Nah, dengan cara mengalihkan min terhadap seluruh anggota himpunan terbatas di atas, maka kita akan mendapatkan infimum dari T. Nah, di sini kan contohnya U itu sama dengan min 2. Min 2. Jika kita mengalihkan min terhadap min 2 ini kan berarti kita mendapatkan positif 2. Nah, positif 2 itu infimum dari himpunan T. Jadi terbukti jika U adalah supremum S, maka min U itu infimum dari T.